Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan uji validitas dan pemeriksaan serum KOMS pada crossmatch. Dan saya sendiri, Ningrini Riani, dan rekan saya ada Rahman Nisa Utari beserta Muhammad Gias Nugraha. Materi selanjutnya akan saya sendiri yang jelaskan. Uji silang serasi atau disebut juga crossmatch, pengertiannya merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan pretransfusi untuk menjamin kecocokan darah yang akan ditransfusikan bagi resipien dan mendeteksi kemungkinan adanya AB yang tidak diharapkan dalam serum resipien yang dapat mengurangi umur hidup atau menghancurkan eritrosit donor. Tujuannya yang pertama untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi. Yang kedua, memberikan keyakinan akan manfaat transfusi yang maksimal untuk penderita, menaikkan kesempatan hidup sel darah donor dalam tubuh pasien. Fungsi crossmatch ada 3. Yang pertama, konfirmasi jenis ABO dan RH kurang dari 5 menit. 2. Mendeteksi antibodi pada golongan darah lain. 3. Mendeteksi antibodi dengan titer rendah atau tidak terjadi aglutinasi mudah. Yang 2. Terakhir memerlukan sedikitnya 45 menit. KOMS test. KOMS test adalah pengujian atau tes darah yang dilakukan untuk menentukan antibodi tertentu yang menyerang sel-sel darah merah. Terdapat 2 KOMS yang umum dilakukan, yaitu yang pertama ada KOMS tes langsung atau disebut juga direct. Tes KOMS langsung atau direct atau disebut juga dengan direct antiglobulin testing atau DAT melibatkan pemeriksaan langsung pada sel-sel darah merah yang ditemukan dalam sampel darah. Prosedur ini dilakukan dengan mencuci sampel darah yang dikumpulkan dalam larutan garam untuk mengisolasi sel darah merah pasien. KOMS tes direct menghilangkan antibodi yang tidak terikat yang dapat mengacaukan hasil. Yang kedua, ada KOMS tes tidak langsung atau indirect, atau juga disebut dengan indirect antiglobulin testing atau IAT. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengecek plasma darah kebalikan dari DAT. Prosedur ini justru digunakan untuk mendeteksi antibodi yang tidak terikat pada sel darah merah yang mungkin ada dalam serum pasien. Prinsip uji silang serasi ada 2. Yang pertama, Mayer crossmatch. Sel darah donor dicampur dengan serum resipien. Bila dalam serum resipien terdapat AB terhadap sel donor, maka terjadi destruksi sel donor. Yang kedua, minor crossmatch. Serum donor dicampur dengan sel darah resipien. Bila dalam serum dicampur dengan donor terdapat AB terhadap sel resipien, maka terjadi destruksi sel resipien. Fase dalam crossmatch ada 3. Yang pertama, tes fase 1 crossmatch, yaitu fase suhu kamar dalam medium salin. Fase ini menilai kecocokan antibodi alami dengan antigen eritrosit antara donor dan resipien, sehingga reaksi transfuse hemolitik yang fatal bias dihindari. Pada fase ini juga dapat menentukan golongan darah. Yang kedua, tes fase 2 crossmatch, yaitu fase inkubasi 30 derajat Celcius. Pada fase ini hasil negatif pada fase 1 akan dilanjutkan ke fase 2 untuk mendeteksi antibodi anti-RH dan meningkatkan sensitivitas dengan tes globulin dengan menggunakan buffin albumin 22%. Dilakukan inkubasi selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius sebagai suhu yang sama dengan suhu badan, sehingga memberi kesempatan antibodi untuk melekat pada sel. Inkubasi tidak boleh lebih dari 15 menit karena ada kemungkinan terjadi aglutinasi non-spesifik. Yang ketiga, tes fase 3 crossmatch, yaitu indirect KOMS test. Hasil negatif pada fase 2 dilanjutkan ke fase 3. Fase ini merupakan uji antiglobulin untuk mendeteksi IgG yang dapat menimbulkan masalah dalam transfusi yang tidak dapat mendeteksi pada fase 2.
Uji validitas. Uji validitas berfungsi untuk mengetahui apakah uji silang yang dilakukan sudah valid atau tidak. Hasil uji validitas pasti menunjukkan hasil positif, namun positif lemah. Pada uji validitas, tabung yang menghasilkan hasil positif pada fase sebelumnya tidak dilakukan diuji lagi, karena uji ini untuk mengetahui validitas dari uji silang. Aplikasi klinis uji silang serasi ada 3. Yang pertama, mendeteksi ada tidaknya antibodi, baik antibodi komplit IgM maupun antibodi incomplete IgG yang terdapat dalam serum atau plasma pasien maupun dalam plasma donor yang mempunyai arti klinis yang dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah. Yang kedua, memastikan bahwa transfusi darah yang berikatan sesuai atau kompatibel dan tidak menimbulkan reaksi apapun pada pasien serta sel-sel darah dapat mencapai masa inkubasi maksimum setelah diberikan. Yang ketiga, cek akhir uji kecocokan golongan darah ABO. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahman Nisa Utari. Terima kasih Neng Rini Riani. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan uji silang serasi. Pemeriksaan uji silang serasi ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan darah pendonor dengan darah resipien, mencegah terjadinya reaksi transfusi, memberi keyakinan akan manfaat transfusi yang maksimal untuk penderita, menaikkan kesempatan hidup sel darah donor dalam tubuh pasien. Metode yang digunakan pada pemeriksaan uji silang serasi ini ada 2, yaitu metode konvensional atau tube test dan metode gel test. Prinsip pemeriksaan uji silang serasi ini yaitu dilakukan dengan cara yang cukup sensitif, dapat mendeteksi semua jenis antibodi yang mempunyai arti klinis, dilakukan dalam media yang berbeda dan temperatur yang berbeda, dilakukan dalam waktu yang singkat namun tidak mengurangi sensitivitas. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan uji silang serasi ini yaitu pertama, tabung reaksi, kemudian rak tabung, sentrifuge, pipet Pasteur, gelas plastik, ember plastik, botol semprot, dan inkubator. Bahan yang digunakan yaitu sampel serum OS, sampel plasma donor, suspensi sel darah donor 5%, dan suspensi sel darah OS 5%. Reagen yang digunakan yaitu bufin albumin 22%, kom serum, NaCl, dan kom kontrol sel. Pemeriksaan uji silang serasi ini harus dilakukan 3 fase, yaitu mayor, minor, dan auto. Untuk permintaan lebih dari 1 kantong, tidak boleh dilakukan metode pooling, baik pada uji cocok serasi mayor maupun minor. Ada instruksi kerja, SOP, lembar kerja, atau lembar pemeriksaan. Hasil uji silang serasi ini terdokumentasi dengan baik. Cara kerja uji silang serasi metode tube. Fase 1. Pada suhu kamar di dalam selin medium. Diambil 3 buah tabung ukuran 12x75. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung. Pada tabung 1, mayor, dimasukkan 2 tetes serum OS plus 1 tetes sel 5% donor. Pada tabung 2, minor, dimasukkan 2 tetes plasma donor plus 1 tetes sel 5% OS. Pada tabung 3, autokontrol, dimasukkan 2 tetes serum OS plus 1 tetes sel 5% OS. Lalu dicampurkan isi, dihomogenkan dengan cara dikocok-kocok, diputar pada sentrifuge pada kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Lalu dibaca reaksi terhadap hemolisis dan agglutinasi secara makroskopis. Bila hasil mayor dan minor negatif, pemeriksaan dilanjutkan ke fase 2. Namun, bila hasil mayor dan minor positif, pemeriksaan tidak dilanjutkan. Fase 2. Inkubasi 37 derajat Celcius di dalam medium bufin albumin 22%. Ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 2 tetes bufin albumin 22%. Kemudian dihomogenkan. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator selama 15 menit. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Lalu, dibaca reaksi terhadap hemolisis dan agglutinasi secara makroskopis. Bila hasilnya negatif, dilanjutkan ke fase 3. Fase 3. Indirect com test. Dicuci sel darah merah di dalam tabung sebanyak 3 kali dengan NaCl atau salin. Kemudian ditambahkan ke dalam setiap tabung reaksi 2 tetes kom serum.
Lalu dihomogenkan hingga tercampur rata dan diputar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Kemudian dibaca hasil secara makroskopis dan mikroskopis. Uji validitas. Kepada tabung yang hasil komtesnya negatif ditambahkan 1 tetes kontrol sel. Lalu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Untuk interpretasi hasilnya, positif berarti reaksi silang valid, sedangkan negatif berarti reaksi silang invalid. Interpretasi hasil uji silang serasi metode tube. Bila mayor dan minor fase 1 sampai fase 3 tidak menunjukkan reaksi aglutinasi atau hemolisis, hasil diinterpretasikan kompatibel, cocok, berarti darah dapat keluar. Namun, bila mayor dan minor fase 1 sampai fase 3 menunjukkan adanya reaksi aglutinasi atau hemolisis, hasil diinterpretasikan inkompatibel, tidak cocok, berarti darah tidak dapat keluar. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Muhammad Gias Nugraha. Baik, materi selanjutnya itu tentang cross-matching dengan metode gel. Metode gel itu yang pertama ditemukan oleh Dr. V.F.S. Lapierre dari Prancis tahun 1985. Yang kedua, sederhana, mudah didapat. Yang ketiga, hasil reaksi stabil, dapat disimpan atau fotokopi. Yang keempat, sampel yang diperlukan sedikit. Yang kelima, pembacaan reaksi makroskopis. Yang keenam, mengurangi limbah. Pemeriksaan uji silang serasi metode gel. Tujuannya itu untuk mendeteksi kecocokan darah pasien dan darah donor. Prinsipnya itu antibodi yang terdapat dalam serum atau plasma bila direaksikan dengan antigen pada sel darah merah dan diinkubasi suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan menggunakan anti-monoglobulin akan terjadi reaksi aglutinasi. Selanjutnya itu alat dan bahan, yaitu pertama mikropipet, gunting, rak tabung, sentrifuge, inkubator, tabung reaksi, seline, dan gate test. Selanjutnya itu prosedur. Yang pertama itu membuat suspensi sel pasien dan donor. Yang satu memasukkan 0,5 ml dil atau seline ke dalam tabung. Yang kedua, ambil 5 mikroliter PRC atau WB, masukkan ke dalam tabung. Yang ketiga, campur dan homogenkan suspensi. Selanjutnya itu ambil tes atau COM-card. Yang pertama, ambil list atau COM-card, tandai dengan identitas pasien atau donor. Buka penutup aluminium dengan bantuan mikropipet, kemudian masukkan mayor itu 50 mikroliter suspensi sel donor plus 25 mikroliter serum pasien. Yang kedua, minornya itu sekitar 50 mikroliter suspensi sel pasien plus 25 mikroliter serum donor. Selanjutnya itu autokontrolnya itu 50 mikroliter suspensi sel pasien plus 25 mikroliter serum pasien. Selanjutnya itu homogenkan dengan menggunakan jari. Yang ketiga, masukkan ke dalam inkubator 37 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, masukkan ke dalam sentrifuge selama 10 menit. Yang kelima, baca reaksi aglutinasi yang terdapat dalam sampel. Selanjutnya itu pemeriksaan DCT, Direct Comps Test. Yang satu, membuat suspensi sel pasien. Yang kedua, ambil list atau COM-card, tandai dengan identitas pasien. 3. Masukkan 50 mikroliter suspensi sel pasien. Yang keempat, masukkan ke dalam sentrifuge. Yang kelima, baca reaksi yang terjadi. Baik, selanjutnya itu interpretasi hasil. Yang pertama itu nomor 1, mayor, minor, ACDCT-nya itu minus. Kesimpulannya itu darah keluar. Nomor 2, mayor positif, minor, dan AC atau DCT-nya minus itu kesimpulannya ganti darah donor. Yang ketiga itu mayor minus,
minor positif, AC/DCT-nya minus. Kesimpulannya ganti darah donor. Yang keempat itu mayor minus, minor positif, AC/DCT-nya positif. Yang kesimpulannya itu darah keluar bila minor lebih kecil atau sama dengan AC atau DCT-nya itu informed consent. Yang kelima itu mayor, minor, dan AC atau DCT-nya plus. Lihatlah keterangan nomor 5. Keterangan. Nah, selanjutnya itu crossmatic, mayor, minor, dan ACT-nya itu negatif. Yang pertama itu darah pasien cocok dengan darah donor. Yang kedua, darah dapat diberikan kepada pasien. Yang kedua, crossmatch mayor sama dengan positif, minor sama dengan negatif, AC sama dengan negatif. Periksa kembali golongan darah OS dan donor. Yang pertama itu kemudian periksa DCT pada donor. Bila hasil positif, maka darah donor tersebut harus disingkirkan karena akan selalu positif pada crossmatch mayor. Yang kedua, apabila golongan darah sudah sama dan DCT donor negatif, maka kemungkinan ada antibodi irregular pada darah OS. Yang ketiga, ganti darah donor. Lakukan crossmatch lagi sampai didapat crossmatch yang negatif. Yang keempat, apabila tidak ditemukan hasil crossmatch yang kompatibel meskipun darah donor telah diganti, maka harus dilakukan screening dan identifikasi antibodi pada serum OS. Dalam hal ini, sampel darah dikirim ke UTD pembina terdekat. Yang selanjutnya itu crossmatch mayor negatif, minor positif, AC sama dengan negatif. Yang pertama dapat antibodi reguler pada serum atau plasma donor. Yang kedua, solusi berikan PRC atau ganti darah donor lain bila yang diperlukan adalah plasma, trombosit, WB, kemudian dilakukan crossmatch lagi. Selanjutnya crossmatch mayor itu negatif, minor positif, AC sama dengan positif. Yang pertama dilakukan comp test pada OS. Yang kedua, apabila DCT sama dengan positif, hasil positif pada crossmatch minor dan AC berasal dari auto antibody. Yang ketiga, apabila derajat positif pada minor sama dengan atau lebih kecil dibandingkan derajat positif pada AC atau DCT, berikan PRC. Yang keempat, apabila derajat positif pada minor lebih besar dibandingkan derajat positif pada AC atau DCT, darah tidak boleh dikeluarkan. Ganti darah donor, dilakukan crossmatch lagi sampai ditemukan positif pada minor sama atau lebih kecil dibandingkan AC atau DCT. Selanjutnya itu crossmatch mayor, minor, dan AC-nya sama dengan positif. Yang pertama, periksa ulang golongan darah OS maupun donor, baik dengan cell grouping maupun backtaping. Pastikan tidak ada kesalahan golongan darah. Yang kedua, positif pada minor kemungkinan berasal dari auto antibody pada OS. Yang ketiga, sedangkan positif pada mayor dapat disebabkan oleh irregular antibody pada serum OS. Yang keempat, jika memungkinkan lanjutkan pemeriksaan dengan screening dan identifikasi antibody. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.